Halo semua, saya sekarang akan menjelaskan tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi pertama itu ada penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pertama ada masa awal kemerdekaan dari 1945 sampai 1949. Jadi pertama itu ada pemberontakan Partai Komunis atau PKI di Madiun pada tanggal 18 September. Tujuannya itu untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam. Nah, tujuannya itu untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Terus ada pemberontakan Republik Maluku. Tujuannya itu untuk membentuk negara sendiri. Terus ada PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta. Ada APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Ada perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus ada masa Orde Lama dari 1949 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusannya dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Terus ada masa Orde Baru. Ini kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas pada 3 partai. Itu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Golongan Karya atau Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Ada kasus Tanjung Priok, kasus Marsinah, kasus wartawan Udin dari Harian Bernas Yogyakarta, dan lain-lain. Terus ada dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Ini ada hakikat ideologi terbuka. Ini perbedaan dari ideologi terbuka dan ideologi tertutup itu. Jadi ideologi terbuka itu nilai dan cita-cita sudah hidup dalam masyarakat. Hasil musyawarah dan konsensus rakyatnya milik seluruh rakyat sekaligus menjiwai ke dalam kepribadian masyarakat. Isinya tidak operasional kecuali diwujudkan dalam konstitusi dinamis dan reformis mengikuti perkembangan zaman. Ya udah itu aja. Terus ada ideologi tertutup, ya isinya itu sebaliknya dari ideologi terbuka. Jadi bukan dari cita-cita yang hidup di masyarakat, nilai dan cita-cita sekelompok orang yang mendasari nilai dan tujuan kelompoknya, loyalitas ideologi kaku dan hanya hegemoni beberapa kelompok. Ketaatan mutlak kadang menggunakan kekuatan dan kekuasaan statis dan rigid, tidak mengikuti perkembangan zaman. Ada kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Jadi ada hal yang harus diperhatikan. Keterbukaan ideologi Pancasila itu stabilitas nasional yang dinamis, larangan untuk memasuki pemikiran yang mengandung nilai-nilai Marxisme, Leninisme, dan komunisme, mencegah berkembangnya paham liberal, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat, penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Nilai-nilai keterbukaan ideologi Pancasila dan nilai dasar itu ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Ada pengertiannya. Ada nilai instrumental, ini penjabaran dari nilai-nilai
Dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksananya. Nilai praksis realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimensi idealisme, nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis, nasional, dan menyeluruh itu. Pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Dimensi normatif, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu digambarkan dalam suatu sistem norma. Dimensi realitas, suatu ideologi yang mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Yang terakhir ada perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Ada perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Rekaman bidang politik meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Pembangunan dalam bidang hukum diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Ada perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya tujuannya itu untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Terus perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan, jadi pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara dan negara. Ya, gitu. Semoga penjelasannya bermanfaat. Dadah.